Baik anak-anak, kita mulai untuk pelajaran pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk pembelajaran IPA. Kita akan masuk kepada bab yang pertama, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sebagai evaluasi saja, ini dari kalian satu kelas, ini baru ada 5 orang yang sudah bergabung, sedangkan yang lainnya belum. Ini akan kami evaluasi terus menerus. Baik, anak-anak semua, silakan. Sebentar ya. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Kelas 8. Yang kelas 7 tuh? Oke. Halo, anak-anak kelas 8, bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, jelas Pak. Bisa, Pak. Oke. Kurang keras apa cukup? Cukup Pak, cukup. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Oke, pada bab pertama ini kita akan bahas tentang sistem gerak pada manusia. Apakah sistem gerak pada manusia itu? Jadi pada manusia terdapat banyak sistem organ. Organ itu adalah kumpulan beberapa organ yang saling bekerja sama membentuk suatu sistem yang mempunyai fungsi tertentu. Contohnya, kalau pada sistem pernafasan itu ada ada paru-paru, ada tenggorokan, kemudian ada hidung. Itu membentuk satu sistem yang namanya sistem pernafasan yang tujuannya untuk mengambil oksigen. Kemudian ada sistem pencernaan seperti yang bekerja sama seperti lambung, kemudian ada mulut, ada lidah, usus halus, usus besar yang tujuannya adalah untuk mengambil nutrisi yang ada pada makanan. Dan yang sekarang kita pelajari adalah sistem gerak, sistem yang bertugas membentuk tubuh manusia dan mengatur gerak manusia. Baik. Oke. Baik. Kita mulai. Jadi sistem gerak pada manusia itu merupakan sistem yang membuat manusia dapat bergerak. Secara umum tersusun atas 2 organ. Rangka itu kalau kalian lihat, rangka itu merupakan kumpulan-kumpulan tulang. Jadi tulang dan rangka kadang kita sama, kadang juga ada perbedaannya, tapi tidak masalah. Rangka sendiri ini, jadi tulang sendiri itu merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Bentar ya. Nanti yang akan ketinggalan
Baik, kita lanjutkan anak-anak. Jadi sistem gerak pada manusia dibedakan menjadi ada alat gerak yang pasif dan alat gerak yang aktif. Yang pasif ini adalah tulang, ada rangka, kemudian ada persendian, kemudian yang tulang itu dia berfungsi membentuk tubuh manusia, tapi tulang tidak bisa bergerak sendiri. Untuk dapat bergerak, tulang harus oleh otot. Sedangkan otot itu tidak bisa membentuk tubuh manusia, jadi dia harus melekat pada tulang. Jadi kenapa disebut alat gerak aktif? Karena otot yang menggerakkan. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang yang digerakkan. Macam tulang di sini ada banyak, nanti akan kita bahas. Kemudian ada sendi, secara umum nanti akan kita bahas, tapi untuk pendahuluan di awal, sendi merupakan hubungan antar tulang. Jadi ada dua tulang atau lebih yang saling berhubungan, itu titik hubungannya dinamakan sendi. Sedangkan otot nanti ada otot duri, otot polos, dan otot jantung. Nah, sekarang kita mulai. Apakah tumbuhan dan hewan itu bergerak? Saya ingin bertanya kepada kalian. Apakah tumbuhan itu juga bergerak menurut kalian? Tolong dijawab. Apakah tumbuhan itu juga melakukan gerak seperti hewan dan manusia? Bergerak, Pak. Bagaimana? Tolong dijawab. Bergerak. Apa bedanya gerak tumbuhan dengan gerak pada hewan? Oke, bergerak, betul. Gerak. Apa bedanya gerak tumbuhan sama gerak hewan yang kalian ketahui? Ya, silakan dijawab. Oke, saya panggil Ahmad Raditya Saputra. Menurutmu apa perbedaan gerak pada hewan dan gerak pada tumbuhan? Ahmad Raditya Saputra, silakan dijawab. Kalau tumbuhan gerak di tempat, Pak. Kalau hewan gerak di mana-mana tempat. Oh gitu, oke, boleh. Dewi Aminatul Zuhriya, apa bedanya gerak hewan dan gerak tumbuhan menurut kamu? Dewi, silakan Dewi. Dewi Aminatul Zuhriya, silakan. Nanti kalau semuanya Dewi, silakan dijawab. Atau Andre Saputra, apa beda gerak hewan dan gerak pada tumbuhan? Andre. Untuk bergerak, hewan memerlukan sarana bantu Apa untuk beda? bergerak yang disebut alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Sebaliknya pada tumbuhan, pergerakan tumbuhan dilakukan oleh sebagian tubuhnya sehingga tidak terlihat ada perpindahan tempat. Ya, betul. Jadi, secara umum anak semua, gerak pada hewan dan tumbuhan itu berbeda. Tetapi keduanya memang bergerak karena salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak, tumbuhan bergerak. Bedanya gerak hewan bersifat lebih mudah diamati karena dalam bergerak dia bisa seluruh tubuhnya berpindah dan dalam tempo yang cepat. Sedangkan pada tumbuhan itu geraknya hanya pada sebagian tubuhnya saja, dan itu pun berjalan lambat dan sedikit sekali. Contohnya kalau pada tumbuhan. Jadi kalau pada tumbuhan misalnya, kalau pada pagi hari arah daun tumbuhan itu atau arah bunga itu mengarah kepada arah datangnya cahaya.
Nah, seperti itu. Sehingga gerak pada tumbuhan lebih sulit diamati karena geraknya bersifat parsial atau bagian. Jadi tidak semudah pada gerak hewan dalam pengamatannya. Kita lanjutkan. Jadi gerak pada tumbuhan umumnya proses yang berlangsung lama dan tidak bisa langsung terlihat. Bentar. Di gerak pada tumbuhan itu berlangsung lama dan tidak langsung terlihat, dan juga gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat. Jadi gerak pada tumbuhan tidak mengakibatkan tumbuhan tersebut berpindah tempat, namun hanya terjadi gerak pada sebagian tubuhnya saja. Misalnya bergeraknya batangnya saja, atau daunnya saja, atau akarnya saja. Itu contoh gerak pada tumbuhan. Oke, sementara anak-anak, sebentar. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Pada tumbuhan tadi geraknya seperti itu ya. Assalamualaikum, Pak. Baik, kita lanjutkan anak-anak semua. Jadi contohnya tadi ada salah satunya gerak putri malu, daunnya akan mengatup kalau disentuh, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke gerak pada hewan. Gerak pada hewan terlihat mudah karena hewan memiliki alat gerak, contohnya kaki, dan dia dalam bergerak berpindah tempat. Jadi seluruh tubuh hewan itu berpindah semuanya. Pada dasarnya alat gerak hewan sama dengan manusia, terdiri dari tulang dan otot. Hewan apa saja. Jadi hewan itu terdiri dari tulang dan otot alat geraknya. Nah, ada istilah-istilah dalam sistem gerak pada hewan. Ada namanya exoskeleton. Exo itu luar, skeleton itu tulang. Jadi hewan yang tulangnya ada di luar rangka tubuh, ada di luar tubuhnya, atau biasa disebut dengan rangka luar. Sedangkan itu dalam, skeleton itu tulang. Jadi tulangnya berada di dalam tubuh, tulang kerasnya maksudnya. Nah, contohnya yang exoskeleton, yaitu fungsinya untuk melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Jadi tulangnya ada di luar, tubuhnya ada di dalam tubuh. Contohnya cangkang pada moluska. Moluska itu adalah hewan yang bertubuh lunak. Contohnya seperti bekicot. Nah, bentar anak-anak. Untuk kelas 7 dihitung Pak Diki sedang ada gangguan jaringan, nanti segera akan bergabung kembali. Silakan ditunggu, jangan keluar. Nah, jadi saya lanjutkan kelas 8. Contohnya adalah cangkang pada moluska atau hewan moluska itu hewan lunak seperti bekicot, dan penutup tubuh pada arthropoda. Arthropoda itu adalah hewan yang kakinya beruas-ruas seperti belalang. Nah, jadi contohnya moluska tadi ini, kemudian ada siput, kemudian arthropoda itu ada jangkrik, ada belalang, itu arthropoda. Kemudian ada endoskeleton, makhluk hidup yang tulang kerasnya ada di dalam. Jadi struktur tulang keras dan tulang rawan.
Jadi ada tulang keras dan tulang rawan. Jadi kalau tulang keras itu tulang yang keras. Yang tulang rawan itu adalah tulang yang lebih fleksibel. Contohnya kalau pada manusia itu ada di hidung, ini adalah tulang rawan, dan juga ada di telinga, ini adalah tulang rawan. Nah, contohnya hewan yang endoskeleton seperti hewan vertebrata, ya seperti hewan mamalia, seperti jerapah, kambing, dan buaya. Kemudian ada yang gabungan yaitu exoskeleton dan endoskeleton. Contohnya kura-kura. Jadi kura-kura itu cangkangnya adalah di exoskeleton, kemudian di dalam tubuhnya yang menutup bagian punggung disebut karapas dan di bagian perut disebut plastron. Jadi cangkang pada penyu itu yang menutup punggungnya disebut karapas, yang menutup perutnya atau bagian bawahnya disebut plastron. Kita lanjutkan. Sedangkan pada manusia bagaimana? Manusia sama, terdiri dari tulang dan otot. Di manusia, sistem geraknya terdiri dari tulang dan otot. Bagaimana cara tulang dan otot itu bisa sampai menggerakkan tubuh kita, bisa membuat kita berjalan, bisa membuat kita berlari, nah, bisa membuat kita beraktivitas. Bagaimana kalau ada gangguan pada tulang atau otot, apakah sistem gerak akan terganggu? Nah, itu akan kita pelajari pada bab berikutnya. Nah, yang pertama adalah tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena si tulang ini tidak bisa bergerak kecuali digerakkan oleh otot. Berdasarkan jenisnya, tulang ada disebut tulang rawan atau kartilago, ada tulang keras atau tulang osteon. Contohnya kalau tulang keras ya, tulang tangan, tulang kaki itu tulang keras. Kalau tulang rawan itu contohnya hidung, tulang hidung yang lentur ini, kemudian tulang telinga. Itu adalah tulang rawan atau kartilago. Nah, tulang rawan sendiri ada tulang rawan hialin. Nah, tulang rawan sendiri bentuk tulang rawan terbanyak adalah bentuk tulang rawan hialin, mempunyai matriks itu adalah bentuk yang homogen, halus, transparan, terletak pada cicin trakea. Jadi tulang rawan hialin di cicin trakea itu ada di tenggorokan, cuping hidung ada di sini, persendian di antara persendian ini. Jadi saya ulangi lagi, di mana letak tulang rawan hialin? Yang pertama cicin trakea itu di sini. Ini ada tulang rawannya. Kemudian ada di cuping hidung di sini. Ini yang bisa bergerak. Kemudian di persendian. Nah, di antara hubungan tulang, ini persendian ya. Ini tulang, ini ada hubungan, ini persendian. Ini tulang, di sini ada hubungan, ini persendian. Nah, di persendian ini ada tulang rawannya. Tulang rusuk, tulang dada. Nah, ini ada tulang rawannya juga. Selain ada tulang keras, ada tulang rawannya. Kemudian selain tulang rawan hialin, ada tulang rawan elastis, yaitu dia bersifat lentur, kemudian mengandung serat elastis dan bercabang, terletak pada epiglotis. Epiglotis itu adalah sini, katup yang memisahkan antara tenggorokan dan kerongkongan. Kalau tenggorokan itu jalan nafas, kalau kerongkongan jalan makanan. Dan terletak di luar telinga. Ini adalah tulang rawan elastis. Kemudian ada tulang rawan fibrosa. Dia mengandung kolagen, terletak pada antara ruas tulang belakang. Ini adalah tulang rawan fibrosa. Kemudian selain tulang rawan, kita juga di dalam tubuh kita ada namanya tulang keras. Tulang keras sendiri tadi disebut, sel tulang keras disebut osteosit. Nah, kemudian
tulang keras itu kenapa keras? Karena dia mengandung mineral seperti kalsium. Nah, bagaimana bentuk tulang keras atau struktur tulang keras? Nah, struktur tulang keras seperti ini. Ini tulang keras kalau dipotong melintang, ada saluran Haber, jadi di sini. Kemudian dihubungkan oleh selang keras lain, kanal kulit, dan tulang keras terdapat pada sumsum tulang yang berisi sumsum kuning. Pembentukan dan perusakan tulang keras diatur karena adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, parasitoin. Nah, ini untuk penjelasan lebih jelasnya bisa kalian di buku, dan ini nanti materi akan saya berikan di Google Classroom, bisa kalian pelajari sendiri lebih mendetail. Oke, kita lihat di sini. Nah, tulang keras sendiri berdasarkan matriksnya atau pengisinya, ini adalah matriksnya. Bedakan ada tulang kompak dan ada tulang spon. Contoh tulang kompak atau yang padat adalah lapisan luar tulang pipa. Jadi ini tulang pipa itu adalah tulang yang bentuknya panjang, seperti lengan atas ini dan lengan bawah, lengan atas, lengan bawah. Kemudian ada tulang pipih dan tulang pendek. Itu adalah tulang yang spon yang berongga. Nah, bentuk tulang dibagi menjadi beberapa bagian. Satu ada bentuk tulang pipa. Tulang pipa itu bentuknya panjang seperti pipa dan berongga. Ada yang disebut diafase, epifase, dan cakra epifase. Diafise, epifise, dan cakra epifise. Contoh tulang yang berbentuk pipa adalah tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, tulang pengumpil. Ini panjang, ini tulang pipa. Ini panjang, tulang pipa, ini juga tulang pipa. Oke, itu tulang pipa. Ada juga tulang pipi, adalah tulang yang bentuknya pipi. Yang mana tulang pipi? Tulang berikat ada di belakang ini. Tulang rusuk ini juga pipi, dan tulang tengkorak ini pipi. Kemudian ada tulang pendek, yaitu tulang yang bentuknya pendek-pendek, misalnya pada pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Kemudian ada tulang tak beraturan, jadi bentuknya memang tidak beraturan. Oke, jadi kita ulang. Tulang tadi ada yang berbentuk pipa, ada yang pipi, ada yang pendek, ada yang tak beraturan. Oke, anak-anak, sampai di sini penjelasannya tentang tulang rawan dan tulang keras, sistem gerak. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Tidak, Pak. Apakah kalian semua sudah memegang diktat Sanspedia? Sudah, Pak. Sudah ini ya. Oke, sebentar saya coba. Sudah saya bawa, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Dibawa diktatnya. Membawa diktat, silakan angkat tangan. Saya akan klik raise hand yang sudah membawa diktat. Danang membawa. Oke, yang lain yang sudah membawa diktat siapa? Silakan angkat tangan. Oke, Danang, Ahmad Aditya, Andri membawa, Dewi membawa, Sofiati membawa, Taufik membawa, Bambang Setia sama Han Fadilah membawa atau tidak? Diktat yang ini. Oke. Oke ya, saya anggap semuanya membawa. Sekarang silakan dibuka diktatnya. Silakan dibuka diktatnya. Oke.
Oke, silakan diputar. Saya ingin kalian mempelajari mulai halaman 3 sampai eh, halaman 3 sampai halaman 5. Silakan kalian baca-baca dulu sebentar selama 5 menit. Setelah itu nanti akan saya posting tugas langsung di Google Meet ini. Jadi Google Meet-nya jangan ditutup, silahkan dibaca dulu, dipelajari lebih detail halaman 3 sampai halaman 5. Bisa dipahami semua? Bapak. Bisa, oke. Silakan dibaca-baca selama 10 menit. Setelah ini akan saya berikan soal. Menendang bola dengan kaki bagian dalam. Menendang bola dengan kaki bagian luar. Menendang bola dengan oke. Menendang bola dengan punggung kaki. Lainnya ditambah bisa. Ayo, satu lagi. Menendang bola. Menendang bola dengan bagian luar dan pangkal. Nanti dicatat saja ya. Jawabannya dicatat. Cuma satu, Pak. Lanjut Mas Heri. Dicatat saja nanti Dicatat saja nanti dikirim WA ya. Oke. Ya, bisa di pertanyaannya selalu dicatat. pertanyaannya selalu dicatat kalau saya. Soalnya cuma satu, Pak. Ya nanti tunggu dulu nanti. Ya, dulu nanti ada Ini menendang kaki. ini adalah menendang. Bola dengan kaki bagian luar. Bola dengan kaki. Ya. Nah, setelah ini ada 5 kesempatan juga. Bukan bola atau pasnya ada enggak? Menghentikan bola atau Menghentikan bola atau stopping stopping atau jadi dilakukan dengan tujuan menguasai bola sehingga bisa untuk dilakukan dengan tujuan menguasai bola sehingga menggunakan ke sasaran atau menghentikan bola nanti ada bisa bisa untuk perkenalan data siap dan yang keempat bagian atas dan bawah. Yang keempat dalam menggiring bola ada shooting. mengirim bola dengan menendang secara terputus pada bola Menggiring bola dengan menendang secara sasaran dan melewati biasanya mendekati jarak sasaran dan melewati lawan dan menghambat laju permainan. ya Ya, yang kelima menyundul bola dari tinggi kelima menyundul bola
Penataman bola biasanya dilakukan untuk satu atau untuk bulan bola. dilakukan untuk bulan Ya. tujuannya ya Pelemparan ke dalam, throw in, tam dan lemparan bola keluar. Ini adalah soal yang harus kalian kerjakan pagi hari ini. melampaui Sebentar lagi akan tampil. yang terakhir adalah Di jangkauan yang adalah menghalangi tembakan dengan menggunakan untuk menangkap bola. Jadi Nah, sudah tampil semua anak-anak semua soalnya semua anggota tubuhnya berfungsi, sudah tampil? tidak boleh Sudah tampil atau belum? Share yang guru tampilkan. tugas kalian yang harus kalian kerjakan Sudah ya? Sudah semua sudah terlihat? untuk pertemuan Sudah terlihat atau belum? membuat Sampun, Pak. Ya, Pak. Sampun ya. Oke, itu kamu kerjakan. Kamu membuat tabel seperti itu. Ye. Kamu membuat tabel seperti itu. Ada nomor, nama tulang, ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang beraturan. Jadi di situ saya berharap kamu isikan sampai 20 nama tulang. Jadi nomor kasih 1 sampai 20 nama tulangnya apa saja. Dia termasuk tulang panjang, pendek, pipi atau beraturan dengan cara dicentang. Dibuat tabel, diisi nama tulangnya, kemudian bagaimana dicentang. Bisa dipahami semua anak-anak tugasnya pagi hari ini? Bisa, Pak. Bisa, oke. Sekarang kalian kerjakan. Saya beri waktu sampai jam 9. Sampai jam 9 nanti kita koreksi bersama-sama. Kalau sudah selesai mengerjakan, pekerjaannya difoto dan dikirim ke grup WA grup IPA kelas 7 ya. Kalau sudah selesai, jangan lupa dikasih nama di atas tabelnya. Ini pekerjaannya siapa, difoto, di-share di grup WA kelas 7, nanti jam 9 tepat kita koreksi bersama-sama. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Oke, silakan mengerjakan.
Ya, ada pertanyaan dari Yandri Saputra. Pak, itu soalnya halaman berapa? Kalau di saya, ini soalnya ada di halaman 27. Tapi kalau di buku kalian kurang dicocokkan saja. Tunggu jawaban di grup WA kelas 8. Jam 9 pas nanti kita koreksi bersama-sama.
Mana anak-anak kelas berapa? Apakah sudah selesai tugasnya? Belum, Pak, belum. Dan saya tunggu jawabannya di baik. Aditya sudah, saya tunggu yang lainnya segera. Tapi Ahmad Raditya, tugasnya itu adalah 20 nama tulang. Ya, jadi 20 nama tulang. Ini kamu baru menuliskan 4. Coba diulangi lagi, dibetulkan. Di 20 nama tulang. Nggih, pun Pak, nggih, nggih, nggih.
Baik anak-anak semua, mohon diperhatikan karena jam pelajaran sudah mau mendekati habis. Nanti tugas ini akan menjadi PR untuk kalian, bisa kalian kirimkan di Google Classroom kalian. Di Google Classroom sudah saya buatkan tugas untuk pengumpulannya. Nanti di Google Classroom kalian akan keluar namanya tugas identifikasi jenis tulang. Jadi bentuknya seperti ini, tugas identifikasi jenis tulang. Nanti silakan diklik dan dikumpulkan dalam bentuk foto tadi. Bisa dipahami semua? Bisa dipahami semua anak-anak kelas 8? Pak, G. Bisa, Pak, bisa. Yang lain belum ada tanggapan, bisa dipahami semua Bisa, Pak. anak-anak kelas 8? Bisa, Pak. Begitu pelajaran akan kita akhiri, tapi jangan keluar Google Meet karena setelah ini akan ada pelajaran jam kedua yaitu BK. Jadi kalian tetap saja di sini. Oke, dengan bacaan adalah sama Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anakku. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak atas ajarnya.